Ya, makasih William buat kesetiaannya pada hari ini. Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan ya mengenai keharmonisan. Baik. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda berasal dari suku yang sama? Jika berbeda suku, apakah pernah alami penolakan dari masing-masing keluarga? Jelaskan bagaimana Anda mengatasinya. Baik. Yang pertama, apakah Anda berasal dari suku yang sama? Jawabannya tidak. Saya dari Sumatera, istri dari Jakarta. Lalu, apakah Anda pernah mengalami penolakan dari masing-masing keluarga? Jawabannya pernah. Dari saya, keluarganya maunya sama-sama orang Medan. Nggak mau, istilah katanya Cina Benteng lah di Jakarta gitu. Itu penolakan dari keluarga saya. Kalau penolakan dari keluarga istri saya, mereka nolaknya karena mereka tidak mau orang Medan. Jadi kebalikan, keluarga suami tidak mau mempunyai mantu bukan orang Medan. Nah, keluarga dari istri tidak mau memiliki mantu bukan orang Jakarta. Jadi cara kita mengatasinya adalah dan terutama diuji oleh waktu. Kita coba pacaran dulu, kita coba jalanin dulu sampai waktu akhirnya kita 9 tahun pacaran, baru kita minta restu tuh di tahun keempat. Setelah dapat restu dari kedua orang tua, tentunya banyak juga gejolak-gejolaknya. Habis itu baru kita diberikan lampu hijau, baru kita mulai melangkah ke pranikah, mulai kita cicil gedung nikah, mulai segala macam. Sampai saat ini sudah 11 tahun kami bersama, 2 tahun kami menikah. Oke, berarti dalam proses ya masing-masing ada penolakan dalam tanda kutip. Ya kan, kamu dengan istri berjalan dulu mungkin sambil memberikan pemahaman ya, pengertian ya, ada kesabaran ya, diberikan pengertian ya untuk seperti itu. Jadi itu caranya ya dalam dua proses ya. Oke. Terus nomor 3, apa tujuan Anda menikah? Baik. Tujuan menikah yang paling pertama ya untuk memberikan keturunan kepada papa mama ya. Karena dari 4 bersaudara yang udah menikah baru berdua, yang paling besar dan saya nomor 3, yang paling besar itu tidak memiliki keturunan sampai saat ini. Sudah menikah dari tahun 2010, berarti sudah 12 tahun tidak memiliki keturunan. Yang pertama tujuannya kita adalah yaitu untuk memberikan keturunan dulu yang pertama. Yang kedua tujuan kita ya kita mau menolong orang lain khususnya di bidang pernikahan. Karena istri saya kebetulan berasal dari keluarga yang divorce. Papa mamanya bercerai, mamanya sudah menikah 2 kali. Nah jadi itu yang kita mau putusin rantai masalahnya. Kita mau coba buat tidak mengulangi hal yang sama, dan kita akan mencoba membuat membangun rumah tangga yang Tuhan menjadi sumbernya, dan kalau bisa menjadi lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Gitu sih kok. Tunggu ya bentar ya, saya tadi thank you. Tadi pertanyaan nomor 3 apa ya? Nomor 4 ya? Tadi nomor apa tujuan Anda menikah? Ya udah. Terus kok ini saya hilang. Nih kok, Coba nomor 4. Oke. Ya, sekarang lanjut nomor 4. Apakah kedua pasangan berkarir? Jika iya, bagaimana Anda mengatur komunikasi dalam keluarga? Dan jika tidak, bagaimana Anda saling memahami tugas dan peran masing-masing dalam keluarga? Jelaskan. Thank you. Baik. Yang pertama, apakah kedua pasangan berkarir? Jawabannya tidak. Yang berkarir hanya saya saja, namun istri juga berkarir tapi di rumah tangga. Lalu bagaimana Anda mengatur komunikasi dalam keluarga? Meskipun istri full time jadi ibu rumah tangga, tidak menjamin komunikasi kami selalu jelas dan selalu tidak ada masalah. Walaupun ekspektasi saya sebagai seorang suami adalah ketika saya pulang, saya bisa mendapatkan istri saya bahagia karena tidak perlu menghadapi beban dunia yang saya coba tanggung. Itu awalnya itu ekspektasi saya. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak semudah itu dan tidak semulus itu. Menjadi ibu rumah tangga pun memiliki tingkat stres yang berbeda, memiliki tekanan yang berbeda, juga memiliki tanggung jawab, justru bahkan kalau saya lihat sejauh ini lebih besar daripada yang aku hadapi. Karena
Saya kalau stres atau saya kalau capek lagi nggak bisa komunikasi, saya bisa lari, saya bisa cuti, saya bisa liburan, saya bisa di mobil dan sebagainya. Berbeda dengan istri saya, karena dia full time mom, dia ibu rumah tangga 24 jam. Meskipun anaknya lagi nggak mau makan aja, mau nggak mau dia tetap harus ceria. Meskipun dia lagi nangis pun, dia tidak akan menunjukkan rasa nangisnya itu di depan keluarga. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat berat menurut saya. Jadi cara saya mengatur komunikasi, sabar. Jawabannya cuma sabar dan memahami masing-masing punya tanggung jawab dan punya beban yang berat dan apresiasi. Oke. Itu dia. Mungkin pertanyaan tambahan di luar ini, apakah kamu dengan istri tinggal dalam arti kata berdua gitu? Maksudnya tidak ada orang tua, tidak ada keluarga lain? Ya, puji Tuhan kami tinggal berdua. Tinggal berdua ya, jadi dalam udah berdua dengan anak gitu ya sekarang ya. Betul, betul. Oke, itu juga ini. Oke, pertanyaan kelima, pernahkah Anda bertengkar hebat dan menyebabkan satu pihak atau kedua pihak berniat mengakhiri dengan hubungan, atau ya kadang-kadang kan kalau kita ribut, udah kita cerai aja gitu. Nah, itu apakah seperti itu? Gitu? Jawabannya pernah. Oke. Jadi kalau diberi waktu buat jelasin, aku jelasin dikit. Jawabannya pernah. Nah, 9 tahun pacaran tuh juga tidak menunjukkan bahwa kami serta-merta bebas dari segala macam konflik dan ribut bertengkar hebat. Bahkan selama 9 tahun kami pacaran, kami nggak pernah ada kata-kata untuk berpisah. Nggak pernah ada kata-kata untuk pengen udahan atau putus. Tetapi yang sangat mengejutkan adalah di tahun pertama kami menikah, bahkan kami langsung bertengkar besar. Bahkan cincin pernikahan kami sampai pecah. Dan cincin yang saat ini saya gunakan itu adalah cincin yang udah dibuat kedua kali gitu, karena pecah karena emosi, dan ternyata usut demi usut ternyata istri mengandung. Karena dia mengandung lah, itu membuat tensinya naik, membuat saya juga merasa diributin terus. Jadi akhir kata kita berantem, bahkan berantemnya sampai kita bilang untuk cerai. Jadi pernah ya. Oke, pertanyaan ke-6, poin apa yang menurut Anda rentan pertengkaran dalam hubungan pernikahan Anda? Tolong jelaskan. Poin yang rentan membuat kami seringkali berantem adalah perbedaan dari budaya. Yang pertama, istri saya adalah orang yang sangat lembut dan saya adalah orang yang sangat keras. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istri saya itu orangnya lebih pelan pace-nya, lebih tenang, lebih santai. Nah, berbeda dengan saya yang ambisius. Saya udah gitu saya juga orangnya lebih ke rush sesuatu, lebih ngotot lah. Nah, kalau istri saya yang ketiga perbedaannya adalah dia lebih bisa menghargai orang lain atau memandang orang lain lebih penting daripada suatu project. Berbeda dengan saya orangnya lebih melihat project baru saya lihat orangnya. Seperti itu. Oke. Terus tadi balik lagi ke poin nomor 5, ada pertanyaan barusan saya ingat. Bagaimana ketika tadi kan ada pertengkaran yang cukup hebat, ya kan? Bagaimana Anda dan istri membalikan hubungan tersebut menjadi baik gitu loh. Jadi ya akur lagi lah gitu. Kira-kira seperti apa gitu loh. Menarik. Saya jadi ingat-ingat 2 tahun lalu kita berantem hebat. Yang membuat kami ingin buat rujuk dan ingin buat baik lagi adalah ya the why we do what we do. The why kita melakukan marriage ini yaitu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bila kita bercerai, apakah Tuhan akan dimuliakan? Kecuali isunya lain, kecuali isunya KDRT atau isunya menyangkut nyawa, mungkin kita akan bercerai. Tapi ini isunya adalah tidak menyangkut nyawa dan juga tidak membahayakan satu dengan yang lain, sehingga kami waktu itu kami kayaknya ada jeda sekitar beberapa jam, kami pisah tempat. Habis pisah tempat kami berpikir lagi, baru kami mulai coba buat ingat lagi kenapa kita melakukan ini semua. Oke. Bentar, saya terima telepon dulu. Halo. Oh, tunggu sebentar, saya lagi wawancara orang. Bentar ya. Bentar, tangguh bentar. Oke, ke tadi 7. Udah 6 ya. Sekarang ke 7, Will. Berkaitan dengan nomor dan
Nomor 6, bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut? Dan menurut Anda seperti apa konsep pernikahan Kristen yang ideal itu? Tolong jelaskan. Oke. Kalau yang tadi pertanyaan pertamanya bagaimana Anda menyelesaikan konflik, udah saya jawab. Tadi Iya. yang mengenai ingat lagi ke rencana awal kenapa kita ingin menikah. Iya. Dari mulai cicilnya aja susah, bayarnya aja susah, sampai Tuhan kasih mujizatnya, Iya. kita bisa menikah dan puji Tuhan cukup mewah saat itu. Oke. Nah, lalu dan menurut Anda seperti apa konsep pernikahan Kristen yang ideal itu adalah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ketika bagaimana Tuhan bisa memberikan kasih Dia yang tidak pakai syarat, meskipun kita sebagai jemaatnya seringkali berdosa, kita sebagai jemaatnya seringkali menyakiti Dia, tapi Dia tetap memilih untuk mengasihi kita, mencintai kita, bahkan menebus kita sampai mati, dan kita bisa hidup dengan layak sampai hari ini. Itu konsep pernikahan yang ideal menurut saya. Jadi sebagai suami dan istri, maaf itu adalah harusnya nomor 1. Kalau nggak ada pemaafan, nggak ada kata-kata maaf, saya rasa di dunia ini nggak ada yang sempurna ya. Even suami istri pun udah kenal 11 tahun aja, juga masih ada hal-hal baru yang terjadi yang bikin kita kaget. That's it from me. Oke, terakhir pertanyaan tambahan dari saya, kalau mungkin William lihat belakangan ini, bahkan mungkin sudah dari, kalau saya melihat ya 2-3 tahun bahkan semakin maraknya tentang perceraian, bahkan di kalangan Kristen itu rasanya perceraian sekarang tuh gampang sekali. Sudah semakin masif, sudah semakin gampang deh. Ya. Gitulah kan, bahkan beberapa public figure juga, ya kan, gitu. Nah, apa pandangan William sekilas aja mengenai tentang perceraian ya terlepas dia dari KDRT, terus will, selingkuh, pil dan sebagainya. Kira-kira seperti apa? Baik, jujur nih saya nggak mempersiapkan jawaban ini. Cuman ini kalau spontan menurut saya nggak berhak ya untuk bisa menjudge orang. Saya juga nggak punya hak untuk bisa memberikan pandangan yang terlalu panjang mengenai perceraian, karena menurut saya semua orang punya masalah dan semua orang punya cerita yang berbeda-beda atas perceraiannya. Bahkan sekeliling saya juga banyak orang yang bahkan orang dekat saya pun ada yang bercerai. Cuman saya nggak bisa memberikan banyak komentar mengenai pendapat perceraian. Ya menurut saya sebetulnya secara Bible, secara Alkitab kan perceraian tidak boleh dilakukan. Tetapi kan banyak hal faktor di luar dari Alkitab yang kita nggak pernah tahu orang itu menjalankannya seperti apa. Apakah dia tertekan, apakah dia diancam, apakah dia merasa tidak nyaman, dan banyak hal lah yang saya belum tahu lah, karena juga secara usia pernikahan juga saya masih amat muda, jadi ya saya belum bisa berkomentar terlalu banyak sih kok. Oke. Tapi secara pribadi William setuju nggak akan adanya perceraian? Saya pribadi sih saya nggak setuju. Oke. Kenapa saya nggak setuju? Jawabannya ini jawaban yang seperti saya ulang waktu saya pertama kali pacaran sama istri saya. Saya bilang gini, kalau udah komitmen iya, nggak ada kata mundur. Kalau udah komitmen, oke, kita menikah, berjanji di hadapan Tuhan, mau sampai maut yang bisa memisahkan kita, ya benar-benar sampai maut. Jadi nggak ada manusia yang bisa memisahkan kita, nggak ada uang yang bisa memisahkan kita, nggak ada keluarga yang bisa memisahkan kita, nggak ada juga budaya yang bisa memisahkan kita, ya cuman maut. Selain daripada kata mati, kita nggak akan berpisah. Kalau itu pendapat pribadi ya. Oke. Thank you, Will. Makasih buat wawancaranya. Thank you banget ya. Tuhan berkati ya. Thank you.